Taib. Kita mulai kajian kita. Bismillahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi samii'in alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bihulukin hasanin. Bapak Ibu jamaah Masjid Darul Muslihin yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini di hari Rabu pekan pertama, Allah mentakdirkan kita untuk bersama-sama saling tawasau bil haq, tawasau bis sabr, saling menasihati di atas kebenaran dan saling menasihati di atas kesabaran. Biqadrillahi ta'ala wa masya'a fa'ala, kita bisa berkumpul di majlis ini untuk membahas aqsamun nas fid dunya, empat bagian atau empat tingkatan manusia di dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengistiqomahkan diri kita di dalam kebaikan, sehingga kita berharap kelak dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat sering salam semoga tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in, serta orang-orang yang istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau hingga yaumil qiyamah. Bapak Ibu sekalian, ini kesempatan pertama bagi saya bisa bertatap muka dengan orang-orang yang baik di tempat yang baik, dan insya Allah nanti berkesudahan dengan keadaan yang terbaik. Beruntunglah manusia yang pernah disifati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis sahihnya Rasulullah bersabda, "Mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah seseorang itu berkumpul di salah satu dari rumah Allah Subhanahu wa taala, yatslu alaihimul kitab, mereka saling membacakan dan mempelajari Al-Quran, wa yatadarasuna alaihim, saling memberikan faidah di antara mereka, illa anzalallahu alaihimus sakinah, kecuali pasti Allah Subhanahu wa taala akan turunkan kepada mereka rasa as-sakinah, rasa tenang, Pak, damai, bahkan dalam keadaan tertentu kita berharap kalau boleh jangan hanya seminggu satu kali, tapi kalau bisa seminggu 3 kali, kayak masjid kita ini, Pak, hari Rabu, malam Kamis, Jumat pagi, dan apalagi tadi satu lagi yang Ahad atau Sabtu malam Ahad. Ini merupakan bentuk dari kita merasa tenang dengan majelis yang ada. Nah, saya ini ban serep, jadi tidak ada jadwal tetap di sini
Karena memang sebenarnya saya hari Rabu itu pekan 1 sampai ke 5 sudah ada jadwal. Tapi karena masjid yang sudah saya ajar di situ 2,5 tahun itu lagi libur corona, Pak. Saya tidak tahu sampai kapan. Mbak coronanya nggak pulang-pulang ya. Karena mungkin lupa di mana tempat tinggalnya. Jadi saya akhirnya bisa. Saya tidak tahu kalau Rabu besok dimulai lagi ya. Berarti memang malam Kamis ini yang pertama. Dan mungkin saya tidak tahu kapan lagi bertemu dengan Bapak sekalian. Taib, barakallahu fikum. Kita awali dengan membacakan hadis. Hadis tentang masalah innamad dunya li arba'ati nafarin. Sesungguhnya dunia itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada 4 tipe manusia. Saya ini berharap, Pak, di antara Bapak itu, di antara kita ada tipe yang pertama. Kalau tidak mampu, ya minimal jenjang yang kedua. Karena kalau kita sampai mendapatkan jenjang yang keempat dan jenjang yang ketiga dan yang keempat, ini iskal, Pak. Ini masalah. Karena hanya opsinya apakah dalam poin yang pertama atau yang kedua. Dan jangan kita menjadi manusia yang Rasulullah gambarkan pada tingkatan ketiga dan keempat. Hadis ini sahih riwayat Ahmad, At-Tirmizi serta Ibnu Majah dalam Sunan dan Musnadnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamad dunya li arba'ati nafarin." Sesungguhnya dunia itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada 4 golongan manusia. Ini golongan yang pertama, Pak. Luar biasa ini. Kita bercita-cita seperti Abdurrahman bin Auf, seperti Utsman bin Affan yang karena takwa kemudian hartanya masuk surga tanpa hisab dan azab. Dan beliau termasuk 2 orang sahabat dari 10 sahabat yang digaransi masuk surga. Itu karena apa? Karena punya kelebihan berupa harta. Jadi kalau Bapak ditakdirkan kaya, tidak apa-apa, Pak. Itu bukan hubud dunia, bukan cinta kepada dunia, tapi memang Bapak Ibu Allah takdirkan balungan kaya. Memang Allah takdirkan dia kaya, kerjanya santai, tapi ya usahanya jalan. Ada orang ngoyo, ya, kaki menjadi kepala, kepala menjadi kaki. Pagi pergi, pulang malam, pergi sebentar lagi, kemudian pulang lagi, pergi lagi, tapi nggak kaya-kaya. Itu menunjukkan apa? Allah Subhanahu wa taala akan memberikan sesuatu berdasarkan kadar ketakwaan kita. Baik, kita akan bacakan. Abdin razaqahullahu malan wa ilman. Ini manusia yang terbaik pertama, Pak. Seseorang yang Allah beri malan wa ilman, ya, diberi harta, kemudian diberi ilmu. Fahuwa yattaqi fihi rabbahu, ya. Dan dengan keduanya dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi diberi oleh Allah Subhanahu wa taala harta itu hanya di tangan saja. Karena apa? Karena di hatinya berisi dan terisi ilmu. Maka kalau kita ingin coba membandingkan, apakah harta kita ini hanya sebatas di tangan atau masuk ke hati? Gampang Bapak Ibu sekalian, indikatornya, tandanya, yakni kalau seseorang mudah mengeluarkan hartanya untuk kebaikan tanpa menghitung, sedekah, tidak, sedekah, tidak, sedekah, balik, tidak, sedekah, tidak, sedekah, tidak, yes. Wes nggak diulangi lagi. Ini menandakan harta dia masuk ke dalam hati. Karena kalau buka hati itu harus buka kancing baju dulu, buka singlet dulu, nyobek kulit dulu, matahin tulang dulu, baru bisa buka hatinya.
Tapi kalau harta dia itu hanya di tangan, bismillah, silakan. Semuanya lillahi ta'ala, fisabilillah, diberikan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji melalui lisan Rasulnya, mana qasad malun bisodaqatin. Tidak akan berkurang harta dari seseorang yang disedekahkan. Nah, orang-orang yang diberi oleh Allah malan wa ilman, diberi harta dan ilmu, dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yasilu fihi rahimahu, menyambung tali silaturahmi dengan keduanya. Jadi hartanya itu tidak menjadikan dia sombong. Tidak seperti Qarun, solih ketika miskin, tapi ketika kaya menjadi orang yang sangat sombong, ya, seakan-akan dunia itu milik dirinya. Tapi Mang Qarun itu kaya sekali, Pak. Saya pernah ceritakan di Masjid Al-Ikhlas tuh depan PRI. Saya kodoloh lama ngisi di situ hari Senin. Ada Qarun ini dulunya orang yang soleh, Pak. Soleh. Sampai dalam tafsirkan Qarun itu masih kerabatnya Nabi Musa, sepupu, anak Pak D atau Pak Leknya. Dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi Musa untuk diberikan harta. Kata Musa, kamu tidak akan kuat. Kamu akan istiqomah kalau kamu miskin. Kalau kamu kaya, saya khawatir kamu tidak istiqomah. Sibuk shopping, belanja kemana-mana. Tenang, enggak, nanti saya pokoknya semua dakwah itu saya yang biayai. Wah, hebat kan, Pak? Sampai kali keempat, ya, baru Musa mengangkat tangannya dan dia menjadi manusia yang kaya raya. Saya gambarkan dalam Al-Quran itu, inna mafatihahu latanu'u bil usbati minhum. Masyaallah, Pak. Kunci pembendaharaan gudangnya Qarun itu tidak bisa diangkat oleh, dalam tafsir disebutkan 40 ekor keledai. Dalam tafsir yang lain 40 orang terkuat pada masa itu. Satu gudang Qarun itu bisa menghidupi, satu kunci gudang Qarun bisa menghidupi penduduk satu provinsi. Wih, kayaknya itu enggak tanggung, bukan miliarder lagi, bukan triliun lagi. Kalau ada yang lebih billion-billion itu Qarun, Pak. Tapi dia sombong. Dia lalai, dia lupa ketika ditagih oleh Nabi Musa melalui utusannya, mana kita ada fisabilillah ini, ya. Hartanya mana? Enak sekali kamu minta, ya. Bentar-bentar proposal. Kemarin proposal masjid, sekarang proposal panti asuhan, sekarang proposal madrasah dan seterusnya. Katakan pada Musa, wa ma utituhu illa min ilmin indi, saya kaya kayak gini ini bukan karena Tuhannya Musa, kan sombong, Pak, tapi karena kehebatanku dalam memanage harta yang dan usaha yang aku miliki. Saya pernah ketemu dengan orang yang cukup kaya, Pak. Ya, kenapa saya katakan kaya? Karena dia bisa menggaji lebih dari 30 orang karyawannya. Kaya karena gajinya nggak mungkin cuma 500 kan, Pak. Ya minimal 1,5 atau 1 juta lah. Kalau mungkin yang senior bisa jadi UMP dia. Berarti kalau 30 kali 3,5 kali 1,5 saja, itu berarti sudah harus mempersiapkan gaji itu 45 juta. Berarti omsetnya harus di atas 100 juta. Tapi kemudian Allah takdirkan dia, ya bisa dibilang bangkrut enggak, tapi kemudian dikurangi sampai sekarang karyawannya hanya sekitar 8 atau 7 orang saja. Saya katakan, Bapak, ada hikmah di balik itu. Allah Subhanahu wa taala itu kadang ingin meringankan hisab Bapak. Karena di akhirat nanti ada 4 perkara yang akan ditanya. Itu yang paling terperinci masalah harta. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana engkau dapatkan dan untuk apa engkau habiskan. Tabiat harta itu halalnya dihisab, haramnya diazab. Jadi kayak gitu, Pak. Harta itu halalnya akan dihisab dari mana dan untuk apa. Itu halal, Pak. Kalau dia haram ya jelas diazab.
Sampai dikabarkan mana batalahmun min luhumil haram fannaru aula bihi. Tidak ada sekerat daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram kecuali neraka yang pasti akan menciumnya. Neraka pasti akan membakarnya. Pasti mampir ke neraka. Orang yang di dalam tubuhnya itu ada makanan yang haram, saya sampaikan kepada beliau, itu tidak akan mungkin masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab kalau dia mati belum bertobat di atas itu, kecuali dengan rahmat Allah. Ya juga Ustaz, ya iya, mungkin dulu Bapak lalai merasa yang menghidupi 30 sekian karyawan itu Bapak bukan Allah. Akhirnya ditegur itu, ya juga Ustaz benar, dulu saya lalai. Jadi mudah sekali bagi Allah untuk mengkayakan seseorang, dan mudah sekali bagi Allah untuk menghancurkan bisnis seseorang. Saya malam Ahad kemarin ngobrol cukup lama dengan seseorang yang Insya Allah Pak, dia punya armada itu dari Raja Basa ke tempat X, itu jumlah armadanya 37 unit. Kaya sekali. Tapi tahu Bapak bagaimana ibu menghabiskan harta dia? Sederhana sekali. Si istri kena diabetes, si bapak kena stroke. Ini nyata Pak. Ibunya sudah meninggal, ibunya sekarang ibunya sudah meninggal, bapaknya sedang dalam taraf penyembuhan. Itu berobat bukan lagi ke rumah sakit di Lampung, bukan lagi di Jakarta, tapi nggak baik-baik, dia ke Singapura dan ke Malaysia. Habis Pak, habis. Seluruh armadanya habis. Sertifikat tanah yang mungkin setebal ini semuanya terjual. Rumah yang dia lupa tempatnya di mana habis, dan sekarang dia tinggal di pinggir sungai, itu pun ya karena belas kasihan ya, orang lain. Jadi tidak usah sok kalau kita ini kaya. Saya ulangi, tidak usah sok kalau kita ini kaya, kalau kita punya jabatan, kalau tanda tangan kita masih laku. Karena satu waktu nanti ya roda itu berputar. Selamat di dunia, di akhirat gak mungkin selamat, karena kita tidak punya orang dalam di akhirat. Dia di dunia bisa berkelit, dia di dunia bisa berbirokrasi, tapi tidak ada di akhirat. Ya, jadi seperti itu. Wa yasilu fihi rahimahu, dengan harta yang dia miliki, dengan takwa yang dia miliki, wa yasilu fihi rahimahu, dia menyambung tali silaturahmi. Kemudian wa ya'lamu lillahi fihi haqqan, dan dia tahu bahwa pada harta dan ilmu tadi Allah punya hak di atasnya, di dalamnya. Ya dikeluarkan. Kalau Bapak penghasilan 1 bulan itu 5 juta, ya dikeluarkan Pak 2,5%-nya. Kalau kita mau nyicil bulanan, kalau misalnya mau tiap setahun sekali, ya ketika kita punya nilai 85 gram emas, ya kurang lebih sekarang 80-an juta, sudah keluarkan 2,5%-nya. Karena itu bukan hak kita, itu hak-haknya orang-orang yang berada di 8 asnaf pada surat At-Taubah ayat 60. Nah, apa Pak menurut mereka ini? Kata Rasul, fahada bi afdalil manazili. Orang tersebut berkedudukan paling baik di sisi Allah. Jadi ini kaya dan alim. Ya, Abdurrahman bin Auf, gitu ya Pak. Utsman bin Affan. Ya kalau kalangan tabiin atau tabiin itu siapa? Abu Hanifah. Abu Hanifah itu kaya loh Pak. Ada seorang guru yang ngajar Al-Fatihah, anaknya itu dikasih hadiah 1000 dinar. Ya kurang lebih hampir 3000 gram emas. 3 kilo kalau orang Jawa bilang. Hampir lebih bahkan. Itu cuma mengajarkan Al-Fatihah. Kita anaknya ngaji setiap hari kecuali Ahad, diminta bayaran 10.000, gaya banget ngaji kok bayar. Ya, tapi bimbel itu SKS-nya bayar pede banget, langsung dibayar 1 tahun, padahal lagi daring. Coba. Tapi doanya, ya Allah jadikan kami anak yang soleh dan solehah. 10.000 saja ngerutu kok soleh dan soleh. Nuwun sewu ya Pak. Nuwun sewu itu, mohon maaf ya Pak. Kadang kita itu ndak adil. Kalau les bahasa Inggris, bahasa apa lagi itu,
Pede banget kemarin jegret SKS-nya dibayar semua. Tapi giliran bayar ngaji kok bayar gurunya nggak ikhlas. Ya masalahnya bismillah itu nggak menjadikan orang itu kenyang loh Pak. Ya butuh beras. Bukan dia itu tidak ikhlas. Ya tapi sudah meluangkan waktu sekian jam per minggu dikali 4 dalam 1 bulan. Wajar sih Pak kita ngajari, berbagi dan berterima kasih telah mengajari anak kita membaca Quran meskipun dia tidak minta. Doanya tangannya tinggi-tinggi sampai ketiak putihnya kelihatan kayak doa istisqa, tapi suruh ngaji bayar 5.000 atau 10.000, ngaji kok bayar apa itu? Nah, kita tidak jujur. Makan bakso sekali nongkrong 50.000 santai, jalan-jalan langsung mengeluarkan untuk tiket 200.000 enak. Bapak tahu kenapa? Karena kita mementingkan dunia. Mohon maaf. Karena dunia itu sifatnya ajilan, langsung terlihat, sementara akhirat ajilan, ada jedanya. Dan manusia itu bal tu'thirunal hayatad dunya, lebih senang mendahulukan. Mudah-mudahan nggak ada ya Pak di sini. Itu di sono yang jauh banget ya. Kalau di sini tidak ada, tidak beda. Taib, enggak ya Pak. Nanti saya pulangnya dicegat ya. Taib. Kemudian yang kedua, ini opsi kita Pak. Kalau tadi diberi ilmu dan harta dan dia gunakan untuk kebaikan, yang kedua, ini opsi kita. Wa abdin razaqahullahu ilman. Seseorang yang Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu yang luas. Ya, kiai, ustadz atau bukan kiai, bukan ustadz, tapi dia berilmu, senang taklim. Walam yarzuqhu malan, tapi belum diberi oleh Allah harta yang melimpah. Ya, jadi biasa saja, minimal dia tidak menyusahkan orang lain meskipun tidak bisa berbagi. Muslim itu kayak gitu, Pak. Kalau melihat wajah kita itu orang tidak berbelas kasih, itu muslim yang baik. Ya, makanya saya ini orang manggil ustadz, tapi saya punya usaha. Kenapa? Saya tidak mau menggantungkan kehidupan keluarga saya dari umat. Saya tidak mau. Tapi gitu ya dikritik. Ya, ustadz kok usaha, berarti hubud dunia. Dia nggak punya usaha, itulah ustadz ngarepin amplop dari jamaah. Susah kan Pak jadi ustadz itu Pak. Usaha katanya cinta kepada dunia, nggak punya usaha, itulah nunggu malam kemis kalau ngisi di masjid apa ini Pak. Nanti kan dia kasih amplop kalau dikasih. Kayak gitu Pak Ustadz. Punya usaha katanya cinta kepada dunia, nggak punya usaha kok. Nanti ngarepin amplop setiap malam Kamis, hujan lagi nggak jadi berangkat gitu kan. Naudzubillah min dzalik. Jadi kita harus jujur Pak ya. Jadi seperti itu. Hamba yang Allah beri ilmu tok, ya mungkin kita ini Pak. Walam yarzuqhu malan, ada sebagian dari kita, tapi mohon maaf tidak diberi harta yang melimpah. Tapi dia punya kelebihan. Ini Pak kelebihan kita. Fahuwa sadiqun niyati. Dia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala karunia ya berupa sadiqun niyati, benarnya niat. Apa Pak niatnya? Lau anna limalan la'alimtu bi amalin fulan. Kalau aku punya harta kayak orang yang pertama, aku pasti akan kayak yang pertama juga. Yo pinter berbagi, pinter sedekah, pinter bantu masjid. Semua anak aitam, para janda-janda tua akan saya santuni. Tapi berhubung saya tidak ada, ya sudah saya niat saja. Apa Pak kata Rasulullah? Bi amal fulan fahuwa biniyati fa ajruhuma sawaun. Dengan niat yang benar tadi, maka pahala orang kedua sama seperti pahala orang yang pertama. Masya Allah. Ya minimal kita punya cita-cita dulu Pak. Minimal kita punya cita-cita dulu. Ada seorang bapak yang cukup kaya. Kenapa saya katakan kaya? Ya karena kalau untuk masuk ke rumahnya saja itu harus banyak yang harus diperiksa. Dan pada Allah saya kenal baik dengan beliau. Beliau itu pernah bertanya kepada saya, Ustaz, lebih baik mana? Saya setiap antara tanggal 1 sampai tanggal 5, bahasa mudahnya awal bulan,
bersedekah kepada yatim 500.000, atau saya setiap Jumat saja itu bersedekah 100.000 kepada anak yatim juga. Jadi kalau langsung di awal bulan nominalnya adalah 500.000, tapi kalau dicicil setiap Jumatnya maka dia nilainya berapa Pak? Karena 100 kali 4 sama dengan 400.000. Mana yang bagus Ustaz? Saya katakan Bapak yang kedua lebih bagus. Setiap Jumat Bapak keluarkan 100.000 itu lebih baik. Kenapa? Karena itu disebut mustaqim. Itu disebut orang yang istiqomah. Saya ini terinspirasi dengan satu hadis Pak. Hadis ini saya sudah hafal sejak di pesantren tahun 2000. Saya hafal hadis ini. Dan sudah saya lihat beberapa syurah ya, para syarah hadis terkait masalah ini. Rasulullah itu pernah berpesan seperti ini Pak. Hadisnya Imam Al-Bukhari dan Imam At-Tirmidzi. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, kita Pak orang yang beriman. Khudhu minal a'mali ma tutiqun. Ambillah, kerjakanlah amal itu berdasarkan kadar kemampuan yang kalian mampu. Jadi kita disuruh milih Pak amal soleh yang ringan saja, yang ringan. Tapi keadaan bagaimanapun kita tidak akan tinggalkan itu. Masuk masjid kaki kanan membaca Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Keluar masjid pakai kaki kiri mengatakan Allahumma inni a'udzubika min fadlik, dan seterusnya dan semisal dengan. Ambil itu. Fa innallaha la yamilu hatta tamalu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah merasa bosan untuk mencatat kebaikan yang sepele itu hatta tamalu, sampai kalian sendiri merasa bosan untuk mencatatnya. Kenapa Pak? Daerah di sini. Fa inna ahabbal a'mal indallahi adwamuhu wa in qalla. Sesungguhnya amal yang paling Allah cintai dari seseorang itu adwamuhu, yang sifatnya terus menerus kontinu, dawam. Wa in qalla, meskipun dia jumlahnya sedikit. Jadi orang yang infak kagetan 500.000 itu tidak akan mengalahkan orang yang setiap Jumat bertabaruk mencari berkah dengan azminah al-mubarakah, waktu yang diberkahi dengan 100.000. Tapi 500.000 lebih baik daripada enggak sedekah sama sekali ya Pak ya. Tapi kan opsinya dua tadi. Dan Masya Allah sudah bertahun-tahun beliau merutini itu. Jadi rahimakumullah, yang kedua ini kita punya kelebihan shadiqun niyah, punya kebenaran niat untuk seperti orang yang pertama. Dan nanti pada waktunya Bapak akan diuji dan Ibu kita semua akan diuji apakah niat kita benar atau tidak. Kalau punya harta lupa atau tidak. Karena biasanya orang itu kalau masih miskin biasanya mereka memiliki sifat gemar berbagi. Tapi kalau sudah kaya biasanya lupa. Bapak, Ibu itu punya 2 ayam, diminta ustadznya 1. Le, ayamnya 1 buat ustadz. Oh ya ustadz, dikasih. Berarti 2 ayam diminta 1 sama dengan 50%. Tahulah Bapak kaya punya uang 1M, diminta ustadznya 500 juta, enak men. Enak men itu enak sekali. Ustaz, orang kaya itu jangan, kalau tidak karena penjagaan dari Allah, semakin kaya orang itu semakin bakhil. Loh betul itu Pak. Saya ulangi, orang kaya itu kalau tidak dijaga oleh Allah hatinya, semakin dia kaya semakin bakhil. Perhitungan mau mengeluarkan 2.000 untuk tukang parkir saja berat. Boro-boro mau buka pintu jendela mobilnya kalau Pak Oga yang gini-gini. Boro-boro ngucapin terima kasih nggak dibuka Pak. Coba kalau kita mohon maaf mobilnya masih biasa, kita masih penghasilannya hanya sebatas cukup untuk makan 2 hari 3 hari, itu biasanya kita ringan sekali Pak. Saya pernah membuat sebuah tulisan di Facebook saya, jadi di Instagram saya ini pernah membuat tulisan ilustrasi. Ya, seberat-berat sedekah itu
adalah sedekah kepada tukang parkir. Cukup panjang saya ceritakan. Contohnya adalah bapak, ibu, dan saya ke ATM. Ya, bawa motor atau mobil, kemudian sudah masuk ATM, baru masuk mau masukin kartunya, ternyata ada tulisan error. Baru mau nyetir motor, prit-prit. Wah, ini wis duitnya belum bisa ngambil, di belakang sudah prit-prit minta uang parkiran. Itu berat, Pak. Mau dikasih lawang uangnya saja belum ada, toh sebentar nggak ngasih, wong dia sudah narik seret 2.000 minimal. Saya katakan kepada di tulisan Instagram saya itu, kalau orang yang baik dia akan tetap mengeluarkan kalau memang dia ada. Kalau dia tidak ada ya dia akan membaik, maaf ya mas, belum bisa memberi. Tapi kalau orang baik itu langsung putar balik, boro-boro mengucap terima kasih, kaca saya tidak dibuka. Kenapa saya selalu memberi mereka, Pak? Karena saya husnuzon. Jadi 2.000 saya ini bisa digunakan untuk menggenapkan 10.000 agar bisa beli beras untuk anak 3 orang yang di rumahnya. Kalau dia bujang saya husnuzon, dia kurang 2.000 untuk menebus obat ibunya. Jadi kita kalau husnuzon kepada orang itu, Pak, mengeluarkan itu mudah. Kalau Allah, rumah saya itu sama pom itu tidak terlalu jauh lah, 1 kilo. Saya nyuruh anak saya, ini ada uang 20.000, tukar ke pom 2.000-an. Untuk apa, Bi? Taruh di kendaraan, di mobil. Belajar berbagi, Pak. Kita tidak pernah tahu, kadang orang-orang yang mendoakan kita tulus itu orang-orang yang mundur itu. Sementara banyak yang orang selama ini kita bantu, ya memuji kita karena masih bisa membantu. Akhirnya doanya tidak tulus. Saya ketika masih kuliah di Bekasi itu kan seminggu sekali Pak ke Bekasi. Saya sengaja sering pakai darat. Ya, selesai taklim kayak gini saya berangkat, karena kuliahnya pagi. Ya, saya malam gini berangkat. Jadi saya kajian itu langsung saya pakai tas, di dalamnya ada laptop segala macam. Saya sering kadang sampai Merak itu karena ke arah Bekasi mobil paling cepat jam 3. Sementara saya jam 1 atau setengah 2 sudah turun di Bekasi. Saya ngobrol sama tukang kopi mie itu Pak. Saya katakan, Mbah udah berapa lama di sini, Mbah? Jalan tahun ke-23. Itu 23 tahun sejak 97. Dia cerita, bagaimana keuntungannya, Mbah? Perhatikan jawabannya. Saya yakin Allah tidak tidur. Jadi berapapun saya anggap cukup. Yang penting, perhatikan kalimatnya, Pak. Yang penting setiap Jumat saya bisa bersedekah. Ini kan luar biasa ini. Filosofi hidupnya luar biasa. Saya katakan orang seperti Bapak ini tidak banyak. Orang seperti Bapak ini tidak banyak. Saya lulus tahun kemarin, jadi saya tidak tahu karena tahun 2017 ketika saya kuliah itu sering ketemu beliau. Ya, seperti itu. Jadi rahimakumullah, disitulah kemudian ketika seseorang itu tidak punya harta tapi diberi ilmu, dia harus punya shadiqun niyah. Niat yang benar, kalau nanti saya kaya seperti orang yang pertama, saya akan berbagi juga.